Bubulusi, apa kabarnya? Semoga teman-teman dan kucing peliharaannya selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini gue ditemenin sama baby-baby yang sudah mulai bisa berjalan dengan lancar. Tapi anaknya si Sabi yang dua ini anaknya Nana, ragdoll yang putih, yang ini kitten anaknya Sabi. Dia tuh jalannya masih belum jejak, masih belum stabil, masih nyeret-nyeret nih yang ini udah stabil. Yes. Hari ini kita akan ngomongin tentang seberapa penting sih buku vaksin. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang hari ini baru hadir di channel Bubulusi, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke. Hari ini gue ditemenin sama krucil-krucil yang umurnya hari ini adalah 28 hari. Mereka lahiran berbarengan di tanggal 1 Oktober 2020 dan hari ini genap di Sumpah Pemuda. Gua memasukkan mereka berempat. Masih ada lagi sih, 4 lagi sebenarnya. Sebagai pemuda-pemuda kucing-kucing harapan bangsa. Oke. Ini dia. Seberapa penting buku vaksin? Ini set buku vaksin semua kucing-kucing gue yang ada di sini. Mulai dari yang ada dari Rusia, yang import kemarin. Oke, ini buku vaksin kucing-kucing yang ada di tempat gue di rumah. Mulai dari yang dari Rusia, dari Indonesia, dan dari Indonesia sih sisanya. Rusia dan Indonesia. Nah, yang Rusia itu pakai bahasa Inggris, tapi bahasa pokoknya adalah bahasa Rusia dan gue nggak ngerti. Tapi di sini ada bahasa Inggrisnya, nanti gue jelasin. Dan yang ini Indonesia, jadi ini berbahasa Inggris dan ini jauh lebih mudah dipahami. Nah, seberapa penting sih buku vaksin buat kucing-kucing? Sebenarnya bukan bukunya yang penting, tapi yang penting adalah vaksinnya itu sendiri ke kucing-kucing kita. Jadi, semua kucing yang ada di Bubulusi itu wajib vaksin, bukan wajib vaksin ya, tapi sebisa mungkin semuanya harus divaksin. Kenapa? Biar yang pertama adalah biar imunitasnya semakin kuat dan dia jauh dari resiko virus. Jadi kalau teman-teman lihat, kita coba buka satu buku. Sini ada beberapa penjelasannya. Teman-teman bisa baca, dan buku ini penting sekali. Kenapa? Karena setiap teman-teman datang ke dokter hewan untuk memeriksa kucing-kucing teman-teman, buku ini biasanya ditanyakan karena di sini ada rekam medis dari kucing-kucing kita. Yang pertama mulai dari vaksin itu sendiri, yang kedua obat cacing, tanggalnya dan segala macamnya. Lalu informasi itu sangat bermanfaat agar teman-teman tidak lupa ketika teman-teman memberikan obat cacing sesuai pada jadwalnya dan juga vaksin. Gitu. Jadi vaksin itu ada 3, 4 ya sama rabies vaksin pertama. Oke, yang pertama itu ada vaksin pertama, biasanya dia di umur kurang lebih 3 bulan dan minimal beratnya itu kurang lebih 1 kg teman-teman. Jadi biasanya kalau di dokter hewan tempat gue vaksin langganan, itu dokter kucing gue, bukan dokter kucing gue itu tidak mau memberikan vaksin kalau kucingnya berat badannya belum mencapai 1 kg. Lalu vaksin yang kedua itu biasanya dikasih jadwal di 30 hari kemudian atau 1 bulan berikutnya. Kamu jangan loncat. 1 bulan berikutnya untuk vaksin kedua teman-teman, biar ngebooster imunitasnya semakin kuat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah vaksin tahunan. Nah, biasanya setelah vaksin ke-1, kedua, vaksin yang ketiga adalah vaksin tahunan. Jadi setelah
kucing-kucing kita divaksin, kita tinggal vaksin tahunan aja, tiap tahun 1 tahun sekali. Dan kalau nggak ada buku vaksin ini, teman-teman kadang tuh suka lupa ya jadwalnya. Jadi buku vaksin ini sangat penting buat rekaman medis, yaitu jadwal kucing kita kapan divaksin dan kapan kucing kita diberikan obat cacing lagi. Oke, nah ini buku-buku vaksinnya. Jadi tadi gua habis memberikan vaksin lagi. Gua kan bukan dokter ya, jadi gua nggak bisa memberikan vaksin. Tapi tadi itu gua habis memberikan obat cacing kepada Molly yang lagi menyusui. Jadi dokter gua menyarankan diberikan obat cacing ketika dia sedang menyusui. Nah, ketika dia sedang hamil, itu jangan dikasih obat cacing teman-teman, tapi dikasih obat cacingnya adalah ketika dia sudah lahiran. Gitu. Nah, sekarang kita catat teman-teman. Jadi kayak Molly umurnya berapa, tanggal lahirnya di OB-nya kapan, itu dicatat di buku vaksin ini. Dan di belakang itu ada kayak not gitu ya teman-teman. Nih. Sebentar. Kamu jangan loncat. Nah, ini di belakang ada not, teman-teman bisa pakai kolom ini buat memberikan jadwal. Jadi misalkan Molly obat cacing pada tanggal 28 bulan 10 2020. Nah, obat cacing ini biasanya diberikan kurang lebih 3 bulan sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak mencatat, teman-teman akan luput dari jadwal vaksin si kucing itu. Jadi saran gue adalah teman-teman ya itu tadi dicatat gitu ya, dicatat dan memberikan jadwal obat cacing yang berikutnya gitu. Jadi setelah dicatat ini teman-teman punya rekaman medisnya dia seperti itu. Dan kalau bisa teman-teman catat juga ketika memberikan obat cacing berat badan dia itu berapa gitu. Kalau gue biasanya informasinya semuanya gue catat biar gue bisa jadiin itu referensi untuk kucing-kucing gua gitu ya, untuk perbandingan data-datanya buat gue itu penting gitu ya. Gitu. Jadi Molly itu tadi gua timbang itu beratnya kurang lebih adalah 2 kg. Menurun dari sebelumnya jatuh 2 kg. Kenapa dia menurun? Karena dia sedang menyusui teman-teman. Dia sudah menyusui kurang lebih 2 minggu. Menyusui. Jadi wajar kalau berat badannya turun karena anak-anaknya setiap hari dan setiap jam mungkin ya selalu disusui oleh si Molly. Lalu selain untuk mencatat buku obat cacing, nah ini ada vaksin. Nah, vaksinnya seperti ini, teman-teman. Oke, nah ini kita lihat misalkan. Nah, ini teman-teman, ini contoh vaksin pertama dan kedua. Ini salah satu kucing gua, ini ada vaksin pertama, lalu 1 bulan kemudian diberikan jadwal untuk vaksin kedua biar tujuannya adalah biar makin ngebus imunitasnya semakin kuat si kucing yang diberikan vaksin. Jadi selain kita buku vaksin ini untuk mencatat yang tadi, juga buat mencatat yaitu tadi jadwal kapan kita akan kembali lagi ke dokter hewan. Kamu ketusuk ya? Langganan kita agar kita tidak lupa
memberikan vaksin sesuai pada jadwalnya. Nah, ini salah satu kucing gue tinggal menunggu vaksin tahunannya saja, karena sudah vaksin pertama, vaksin kedua, sudah obat cacing. Nah, ini jadwalnya dia. Kemarin itu gue obat cacing pada tanggal 3 September 2020 gitu. Umurnya berapa, berat badannya berapa, itu gue catat semua. Seperti itu. Nah, jadi buku vaksin ini teman-teman, ini penting sekali gitu ya, terutama buat si kucing itu sendiri. Dan yang kedua, kamu ngapain sih mundur-mundur? Yang kedua adalah buat itu tadi ya, menaikkan harga. Bukan menaikkan harga sih ya, tapi lebih tepatnya adalah orang akan jauh lebih percaya ketika kita melepas adopsi kucing-kucing kita ketika kucingnya sudah divaksin. Kenapa? Karena kondisi kesehatannya jauh lebih terjamin daripada kucing yang belum divaksin. Nah, berapa sih biaya vaksin? Nah, biaya vaksin itu kurang lebih itu sekitar 200 ribuan ya teman-teman. Di setiap dokter hewan tuh beda-beda, tapi biasanya selisih 10 ribu, 20 ribu gitu. Tapi kurang lebih sekitar 200 ribuan lah untuk vaksin itu. Dan ada yang keempat yaitu vaksin rabies, tapi itu opsional teman-teman. Biasanya dokter gue nyaranin kalau mau silakan, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi yang wajibnya adalah yaitu tadi vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Sebisa mungkin teman-teman kalau ada rezeki usahakan kucing teman-teman itu semuanya divaksin. Kenapa? Karena nanti kalau udah terserang virus itu benar-benar teman-teman gue udah ngerasain, dan tingkat hidupnya, tingkat selamatnya itu benar-benar kecil banget, dan biaya rumah sakitnya untuk perawatannya itu mahal banget. Jadi gue lebih memilih untuk mencegah daripada mengobati gitu. Nah, buku vaksin ini yang tadi udah gue bilang, ini juga bisa menaikkan harga dan untuk meningkatkan trust gitu ya. Jadi teman-teman yang memang pikirannya hanya sebatas bukan sebatas ya, tapi lebih cenderung ke arah komersil, berbisnis ya itu tadi ya, breeding kucing dan segala macam, tujuannya untuk dijual belikan. Itu ada juga beberapa penjual yang memang mereka itu tidak memaksin kucingnya, jadi 2 bulan itu sudah dijual, sudah dilepas adopsi. Kadang gue sering banget lihat gitu ya, tapi itu gimana ya, bukan benar atau salah, tapi memang ya mereka punya preferensi masing-masing gitu ya, karena memang tujuannya berbeda gitu teman-teman. Karena kalau divaksin, contoh misalkan kita ambil contoh satu kucing ras misalkan Persia medium, harganya kurang lebih misalkan 700 ribu. Nah, kalau misalkan divaksin tambah 200 ribu, berarti harganya udah 900 ribu teman-teman, belum ganti pakannya gitu ya. Jadi artinya harga kucing itu akan jadi lebih mahal karena biaya yang dikeluarkan sama peternaknya itu juga jauh lebih tinggi teman-teman. Jadi ada beberapa penjual yang memang mereka tidak memvaksin kucingnya dan sudah mereka lepas adopsi di umur 2,5 bulan. Atau bahkan gue pernah lihat juga, nggak sedikit sih, banyak yang 2 bulan tuh sudah dijual. Jadi gue pernah ngalamin, gue beli kucing, gue adopsi kucing, kelihatannya seger, pas nyampe rumah ternyata sakit. Dan ya seperti itu resikonya ketika kucing yang kita adopsi itu belum divaksin, jadi lebih mudah terserang resiko penyakit. Jadi saran gue adalah, hai kamu lucu banget sih ngeliatin ini. Saran gue adalah teman-teman sebisa mungkin kalau ada rezeki vaksinlah kucing teman-teman, biar jauh lebih kuat, jauh lebih sehat, juga jauh terhindar dari resiko penyakit dan terserang virus. Seperti itu. Mungkin untuk hari ini itu dulu teman-teman informasinya mengenai buku vaksin dan seberapa penting buku vaksin buat kucing kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang melihara dan punya kucing agar informasi ini lebih bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Bu Lucy. Kasih salam. Sana madep sana tuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.